Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadaratul kiram, para asatidz, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, di malam yang ke-15 daripada kita melaksanakan ibadah puasa dan tarawih, Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmatnya kepada kita, baik berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan begitu juga nikmatul iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita, dapat meringankan kaki kita menuju masjid, yakni Miftahul Jannah, dalam rangka kita melaksanakan salatul isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Besar harapan kita, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik puasa kita, tarawih, tadarus, qiyamul lail, dan infak sedekah kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumul qiyamah kita sebagai pengikutnya yang selalu beristiqamah, dengan penuh harapan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul. Nabi Sulaiman ini adalah putra daripada Nabi Daud alaihissalam. Suatu hari Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyu tersebut? Allah perintahkan Nabi Sulaiman supaya pergi untuk melihat sebuah keajaiban di tepi pantai. Berangkatlah Nabi Sulaiman dengan punggawanya, diajaknya rombongan jin, diajaknya punggawa yang lainnya, termasuk juga binatang-binatang diajak untuk melihat apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk melihat sebuah keajaiban di pinggir pantai. Ketika Nabi Sulaiman dan rombongan sampai di tepi pantai, ternyata dia lihat tidak ada apapun. Hanya hamparan luas pantai yang begitu luas. Dilihat air dan ombak yang begitu bergelombang, tidak ada satupun yang dilihat sebuah keajaiban. Aneh. Nabi Sulaiman dalam pikirannya, apa iya Allah perintahkan saya untuk pergi ke pantai melihat sebuah keajaiban? Masa iya Allah bohong? Kok dilihat gak ada apa-apa, pinggiran kagak ada apa-apa, di tengah gak ada apa-apa semuanya. Rasa penasaran, kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memerintahkan bangsa jin, wahai jin, coba kau terjun ke dasar laut, lihat apa yang Allah akan tunjukkan kepadaku, katanya sebuah keajaiban. Bangsa jin ini mengatakan siap, nyebur dia ke dalam dasar laut. Gak lama, berapa menit kemudian naik ke daratan. Bangsa jin ini melaporkan, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam,
Aku sudah terjun, aku sudah masuk ke dalam dasar laut, tapi tidak ada satupun keajaiban yang aku temukan. Nabi Sulaiman penasaran, masa iya kok nggak ada apa-apa? Ya, akhirnya diperintahkan lagi, wahai jin Ifrit. Mungkin nih jin Ifrit adalah jin yang memang sangat beda di antara jin yang lain. Ya, wahai bangsa jin Ifrit, coba kau turun ke dasar lautan, lihat sebuah keajaiban keanehan apa yang ingin Allah tunjukkan kepadaku. Baik, jin Ifrit masuk juga ke dalam dasar laut. Enggak lama kemudian 30 menit kemudian naik lagi jin Ifrit ke daratan. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, aku sudah menyebur ke dasar lautan yang paling dalam. Tidak ada satu keajaiban pun yang aku lihat di dalam dasar laut. Bingung lagi Nabi Sulaiman. Dua jin udah disuruh nyebur ke dasar laut, kagak ada sesuatu keajaiban yang dilihat. Kemudian Nabi Sulaiman meminta kepada seorang punggawanya yang bernama Asif bin Burqiyah. Asif bin Burqiyah ini adalah seorang punggawa Nabi Sulaiman yang Allah berikan karomah, ya, dia memiliki ilmu laduni. Baik, kata Asif bin Burqiyah, diangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah. Dari doanya Asif bin Burqiyah ini ternyata apa? Keajaiban timbul dari dasar laut naik ke daratan. Apa? Yakni sebuah istana yang berwarna putih. Di dalam istana tersebut, begitu istananya naik ke atas daratan, kaget Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itu istana nggak begitu besar, tapi memiliki 4 pintu. Dan semua pintunya itu ketika naik ke daratan terbuka. Masuk Nabi Sulaiman ke dalam. Aneh lagi, kok nih ada sebuah istana yang bersumber dari dasar lautan, tapi dalamnya tidak basah sama sekali. Dan ternyata dia kaget, di dalam istana tersebut ada seorang pemuda yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dia ibadah, Nabi Sulaiman mengatakan, "Assalamualaikum ya akhi." Waalaikumsalam ya Nabi Allah Sulaiman. Kaget Nabi Sulaiman. Ada istana yang timbul dari dasar laut, di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang beribadah. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai anak muda, sudah berapa lama kamu tinggal di dalam istana yang adanya di dalam dasar lautan ini? Dan apa yang menyebabkan kenapa kau sampai berada di dalam istana tersebut? Sang pemuda ini mengatakan, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, aku tinggal di dalam istana ini sejak di zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kaget Nabi Sulaiman. Berarti ini anak muda umurnya udah 1400 tahun. Tinggal di dalam istana tapi wajahnya masih muda, ya, nggak ada ketua-tuaan, rambutnya juga tidak putih, gagah. Kaget Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, gerangan apakah yang menyebabkan kamu tinggal di dalam istana, sehingga istana tersebut pun ada di dalam dasar laut yang tidak bisa ditemui oleh secara kasat mata. Akhirnya anak pemuda itu bercerita, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, aku tinggal di dalam istana ini karena dulu semasa aku hidup, aku tinggal dengan kedua orang tuaku. Ibuku matanya buta, ayahku lumpuh. Sampai 30 tahun lebih aku merawat keduanya. Dia mau makan aku urusi, ibunya maupun bapaknya. Semuanya, aktivitasnya, mandinya, makan, minumnya, semua aku urusi. Kata pemuda tersebut, ini memang anak yang soleh. Dia urusi orang tuanya yang sudah sakit puluhan tahun. Ibunya buta, bapaknya lumpuh,
segala kebutuhan bapaknya dipenuhi. Setelah kebutuhannya dipenuhi, dia melaksanakan ibadah setiap hari, kerjaannya terus menerus mengurusi secara ikhlas orang tuanya. Suatu ketika ibunya ingin meninggal, ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur anakku, jadikan dia sebagai hamba-Mu yang selalu taat dan ibadah kepadamu. Lalu di bulan berikutnya bapaknya pun meninggal dunia. Sebelum berdoa bapaknya juga mengatakan, sebelum meninggal bapaknya berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur anakku, jadikan dia sebagai hamba-Mu yang selalu taat kepadamu, dan berikanlah dia tempat yang tidak pernah dilihat dan disentuh oleh bangsa syaitan. Itu doa, ya, permintaan doa dari kedua orang tuanya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, besok paginya Asib bin Burqiyah ini pergi ke sebuah pantai. Kemudian di sebuah pantai tersebut dia melihat istana. Dia masuk ke dalamnya. Setelah dia masuk ke dalamnya, ternyata malaikat membawanya langsung ke dasar lautan. Apa yang dikerjakan di sana? Dia selalu ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman bertanya, lalu bagaimana engkau bisa hidup? Bagaimana kau bisa memperoleh makan setiap hari? Apa kata Asib bin Burqiyah ini? Seorang pemuda ini mengatakan, setiap pagi istana ini naik ke daratan. Dan setiap hari juga ada seekor burung yang Allah utus untuk memberikan makanan kepadaku. Jadi setiap hari aku dapat merasakan makanan yang ada di dunia, semuanya aku merasakan. Di dalam istana aku tinggal ini, aku tidak merasa kelaparan, aku tidak merasa kehausan, aku tenang, bahkan aku selalu ibadah kepada Allah, tenang di dalam istana ini. Kaget Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Padahal beliau adalah bukan seorang nabi, bukan seorang rasul nih, anak muda. Tapi inilah yang Allah tunjukkan sebuah kebesaran kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ini memiliki mukjizat. Dia bisa berbicara dengan binatang, dia bisa menaklukkan angin, bangsa jin manapun semua tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi baru kali ini dia melihat sebuah keajaiban dan keanehan yang Allah tunjukkan kepada dirinya. Berkat apa? Ini seorang anak muda yang tinggal di dalam istana, tinggalnya di dasar laut. Ini semuanya karena berkat apa? Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan supaya kita itu selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Zaman sekarang banyak anak yang begitu udah sukses, dia malu punya orang tua yang sangat tua, dikirim orang tuanya kemana? Ke panti jompo. Kenapa? Anaknya nggak mau ngurusin. Banyak anak yang begitu orang tuanya sakit, masa bodoh. Ketika orang tuanya merintih kesakitan, dulu kalau dia ingat waktu masih kecil dia sakit, orang tuanya ngurusin. Tapi begitu orang tuanya udah sangat tua, renta, sakit, gak ada satupun anaknya yang mau ngurusin. Na'udzubillah min zalik. Dari kisah tadi apa yang dapat kita petik, ambil hikmahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridallahu fi ridal walidain, keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Wa suktullahi fi suktil walidain, dan kemurkaannya Allah juga terletak kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Sang pemuda tadi karena dia adalah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
Sekian puluh tahun kedua orang tuanya sakit diurus sampai dia meninggal dunia. Sampai orang tuanya sebelum meninggal berdoa kepada Allah. Sampai bapaknya, ibunya berdoa minta kepada Allah. Allah kabulkan doa orang tuanya, diberikan dia sebuah tempat istana yang tempat dia ibadah tidak bisa disentuh oleh syaitan. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang bisa memberikan motivasi buat kita. Kita yang masih punya orang tua, sayangi orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup, sayangi. Orang tua kita yang sudah meninggal, jangan lupa kirimin doanya. Setiap hari jangan pernah kita lupa baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena orang tua kita yang berada di alam kubur, yang mereka butuhkan hanyalah doa dari anak-anaknya. Karena setiap hari Kamis menjelang malam Jumat, semua ahli kubur akan Allah berikan kirimannya. Nangis orang tua kalau di alam kubur, manakala pada hari Kamis ketika akan diberikan kiriman, tidak ada yang mengirimi dari keluarganya. Anaknya begitu banyak tapi tidak ada satupun yang peduli dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Padahal orang tuanya meninggal, dia meninggalkan warisan begitu banyak. Semua anaknya bisa dapat hidup, punya rumah masing-masing berkat warisan kedua orang tuanya. Tapi banyak juga anak yang melupakan orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua kita yang masih hidup kita sayangi. Kalau orang ini bilang kita openi, ya, jangan kita sakiti. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan kita mengatakan saja kepada kedua orang tua kita, udah termasuk dosa. Kita laksanakan perintah orang tua selagi perintahnya baik. Orang tua kita yang sudah sepuh kita sayangi, kita jaga, kita rawat dan lain sebagainya. Kalau kita memang pengen hidup kita berkah, hidup kita pengen selalu diberikan keberkahan oleh Allah, usaha kita pengen maju, jangan lupa sayangi orang tua kita. Kita jadi direktur yang sukses, jangan lupa sayangi orang tua kita kalau masih hidup. Karena keberkahan Allah turun melalui kedua orang tua kita. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, seorang pemuda yang selalu merawat orang tuanya sekian puluh tahun. Bayangin, bapaknya lumpuh, ibunya buta, tidak bisa melaksanakan aktivitas, anak yang selalu melaksanakan tugasnya. Orang tuanya keduanya apa yang ingin diingininya, anaknya selalu menuruti. Ini demi apa? Kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita yang masih hidup, ya, orang tua kita yang masih hidup, jangan lupa selalu kita sayangi. Jangan kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita. Dan kita yang masih hidup, orang tua kita yang sudah telah tiada, jangan lupa setiap hari kita kirimin Fatihah, kita kirimin doa. Kalau kita punya rezeki, kita niat sodako, niatin sodako pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah, ya, setiap hari kalau anaknya selalu mengirimi doa untuk kedua orang tuanya, dosa-dosa orang tuanya selama hidup akan terkikis lama-lama, ya, hilang. Karena apa? Anaknya selalu mendoakan setiap hari. Gampang kan, setiap habis sholat kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, kita minta kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Kita ngomong setiap habis sholat, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku ya Allah. Ini bulan Ramadan, kita masuki fase yang kedua, fase maghfirah.
Allah buka pintu ampunan lebar-lebar. Orang tua kita yang telah tiada, kita yang masih hidup, masih sehat, kita selalu bermunajat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang tuaku. Terus menerus, insya Allah di alam kuburnya orang tua kita, dosanya Allah angkat. Makin lama makin habis. Allah kelak masukkan dia ke dalam surga. Karena apa? Kalau kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita, yang hidup maupun yang sudah meninggal, jangan harap hidup kita memperoleh keberkahan. Ini yang tadi Rasul mengatakan, kalau kita pengen mendapatkan keredoan dari orang tua kita, jangan lupa kita ingin selalu berusaha minta redho kepada Allah, juga redho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita membenci kita, marahnya kita, berarti Allah marah kepada kita. Oleh karena itu jangan, sekali lagi, jangan kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Ya. Kita doakan orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah mati. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah, mudah-mudahan ya dapat memberikan iktibar, ya pengajaran buat diri kita, bahwasanya seorang anak ketika dia berdoa kepada orang tuanya, ya khusus untuk orang tuanya yang masih hidup maupun yang telah meninggal, akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Hadirin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit besar ada manfaatnya. Dan sebelum kita tutup, kita baca umul kitab suratul Fatihah. Wabil khusus kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya. Orang tua kita yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.